Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi qalbi mahjub wa nafsi ma'yub wa aqli maghlub wa hawai ghalib wa ta'ati qalil wa ma'siyati kathir wa lisani muqirrun bidh-dhunub fa kaifa hilati ya sattaral uyub wa ya allamal ghuyub wa ya kashifal qurub اغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل سيدنا محمد يا غفار يا غفار يا غفار. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yablughu midhatahul qailun wa la yuaddi haqqahul mujtahidun الذي لا يدركه بؤض الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونسر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Kalimatut thayyib yas'ad wal 'amalu shalih yarfa'. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi alzamul ilma lak ma dallaka ala salahi qalbik wa adhara laka fasadah. Alhamdulillah, puji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala eka amma kaula sareng ajunan sedaya bisa sareng-sareng akompol eka anto kenengan tidak lain dan tidak bukan ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Segulamul jaki, para alim ulama, para asatid,
para kiai, para sesepuh, wabil khusus sahibul ma'had Kiai Haji Abdullah Khalil beserta keluarga, Syekhul Muljaki, para hadirin hadirat semuljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam mangken kaula sareng ajunan ki takdiraki sareng Allah Subhanahu wa taala bisa areng-sareng akompol ekanto kenengan tak lain dan tidak bukan tero nambah ilmu, tero menguata ilmu, tero menguata iman kaula sareng ajunan sedaja. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi, beliau mengatakan rahimallah man ahya amrona. Qila wa kaifa yahya amrakum yata'allam ulumana wa yu'allimuhan nas. Allah bekal abri rahmat dak kesedajan menosah selebur sejemper aten datang ke majelis ilmu, datang ke majelis zikir, maka sareng Allah Subhanahu wa taala panjenengan beri rahmat. Setong sahabat atanya ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kaifa yahya amrakum? Kati penapa mun orang teroh ngodina ajunan Gusti Kanjeng Nabi, bagaimana kita bisa menghidupkan baginda Rasulullah, menghidupkan Islam? Maka kita harus bisa mempelajari tentang Islam yang sebenarnya. Kalau kita ingin menghidupkan Al-Quran, tidak cukup hanya kita membaca Al-Quran, tapi kita harus bisa memahami apa isi Al-Quran. Begitu juga bila kita ingin menghidupkan baginda Rasulullah, terongo dina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, tidak cukup kita berselawat kepada Nabi Muhammad, tapi kata Rasulullah, menghidupkan Rasulullah yakni yata'allam ulumana wa yu'allimuhan nas. Menghidupkan Rasulullah yakni ketika kita mau belajar ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah dan mengajarkan kepada orang yang lain, kita oneng tentang napa-napa seedebu sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Hadirin hadirat saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Malam mangken kaula sareng ajunan sedaja tero bahasa tentang pentingnya ilmu. Ilmu sangat penting, di mana baginda Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi lengkih asarang para sahabat. Bekto Rasulullah neka masuk ke Masjidil Haram, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad neka takarjat di rumah. Adaan masjid neka, dalam masjid neka banyak kelompok-kelompok. Sesetong kelompok beda esen orang 10 orang. Setong kelompok beda 10 orang.
sesetong kelompok beda ese 15 orang, sesetong kelompok beda sesen boleh 5 orang. Atanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, hai para sahabat, arapa setong kelompok ruah mak banyak peminatah, mak banyak seorang seneng akompol neng kenengan si paling banyak ruah. Napa? Debun sahabat, kelompok ruah bab membahas tentang masalah bab waris. Jadi mau nabahas warisan, peminatan mereka lebih banyak. Mau nabahas tentang bab waris, peminatan mereka lebih banyak. Beda setong kelompok esen gun lemaan. Atanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, anapa kelompok karoma esen lebih segone? Napa dahun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad? Sebun sahabat, ya Rasulullah, kelompok kak ruas setong peminat segone karena dalam kelompok kasa bahas tentang masalah ma'rifatullah, tentang masalah tauhidullah. Jadi peminat segone mon pembahasannya ke pembahasan berhubungan dengan Allah, pembahasan peminat segone langsung setok langsung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adebu, hai para sahabat, al ilmu salasah, ilmu karo beda telok debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, ayatun muhkamatun, saya nomor tong ilmu tauhid, ilmu saya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ilmu karo beda telok. Saya pertama ayatun muhkamatun. Napa ayatun muhkamatun? Yakni ilmu tauhid. Ilmu untuk mengenalkan diri kita kepada Sang Pencipta. Mun ilmu tauhid nika ngenal aja ada kah penciptaan. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ada bu dalam hadis ya, awwaluddin ma'rifatullah. Konslet ini. Keluar asap. Pada saya konslet ki. Konten nih kan. Tanggulo konslet nih kareng etek gula. Para alonja gula kon. Toros tas tabi datu gula menalonca. Nggih. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mereng saya budi insyaallah ki. Mereng jabun Habib saya budi. Napa payah ki? Mun payah gula toron nah. Terus napa tak terus? Mun tak terus gula toron apa erak gula. Mun terus lagi atau ore terus lagi ki. Debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad al ilmu thalatha. Ilmu ni kama beda telok. Pertama ayatun muhkamatun. Ilmu tauhid ni kasih nomor setong. Ilmu tauhid. Ini ilmu sangat penting. Sampai-sampai Rasulullah debu awwaluddin ma'rifatullah. Pokok di dalam agama mengenal kepada Allah. Tidak ada ilmu yang sehebat ilmu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu ma'rifah kita akan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan itu akan muncul sebuah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta tidak akan datang dengan sendirinya, tampak dengan sebuah keyakinan. Keyakinan tidak akan datang dengan sendirinya, tampak dengan sebuah ilmu. Ilmu apa? Ilmu ma'rifah. Dan ini kasih penting. Penting tak penting nih ilmu.
ilmu ngajak panjenengan kenal ke Allah, ngajak panjenengan untuk kenal ke Allah, untuk yakin ke Allah, untuk cinta ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah beda orang ibadah ke Allah siang malam, ibadah ke Allah siang malam, tapi tak oning kesera nyembah karo, sehingga ibadah yang dia lakukan tidak sempurna. Kenapa sebab? Tidak mengenal kepada sang penciptanya. Mangkan janak kanak ngode semangkin tak kenal maka tak kenal maka tak kenalkan diri Anda, maka Anda akan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah semakin ulang aja ke panjenengan, coba aja panjenengan neka cinta ke Allah. Neka sepenting pon siap belajar ilmu lain nak ada dahbun Gusti Kanjeng Nabi. Ilmu napa beb? Ilmu kada kenal kada ke Allah. Mun selain norok bunte, ngkina banten. Ngkina banten. Ngkina banten. Ilmu neka kada dahbun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Apa sebab? Ilmu neka saya nyelamat agi panjenengan itunya sareng akhirat. Mun panjenengan kuat ilmu neka aman di dalam kehidupan panjenengan itunya. Sebab panjenengan ampun cinta ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi disebut aki ma abattuk, dalam ma raaitu syai'an illa wa raaitu Allah ma'ahu wa qablahu wa ba'dahu. Saya tidak melihat sesuatu apapun kecuali di depan saya ada Allah, di belakang ada Allah, di samping kanan ada Allah, di samping kiri ada Allah, di atas ada Allah, di bawah ada Allah. Bakto waktu kesempatan kita untuk bermaksiat kepada Allah tidak ada. So, apa sebab? Karena ate kaula sareng pikiran kaula sareng ajunan ampun menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Neka orang neka pun ate nyambung ke Allah, pun menyatu ke Allah subhanahu wa ta'ala, pun selain yang kepkene kepion sebesar hanya Allah. Antumul fuqara wallahu wal ghani adumal khalaik fasaghura ma siwahu. Pian kene seraja Allah lene kemun pon aten pon nyambung ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adabu awaluddin ma'rifatullah. Pokok di dalam agama mengenal Allah. Insya Allah di semua pesantren ampun beda pendidikan masalah ma'rifatullah. Apa sebab? Sobaja anak-anak panjenengan nekanan panjenengan, sobaja kaula sareng ajunan sedaja mun pun kenal ke Allah aman beda itunya pun. Apa? Sebab panjenengan kenal dekat zat senyipta aki panjenengan sareng kaula. Neka ilmu sepenting. Tapi mun tak kenal ke Allah tak selamat ya. Bro, gina banten, lah nikah. Beda orang ibadah ke Allah, banyak orang ibadah ke Allah, banyak orang engak ke Allah, banyak orang yakin ke Allah. Tapi mun panjenengan ampun beda masjid, gina banten. Mun beda masjid engak ke Allah, gina banten. Mun beda langgar engak ke Allah, gina banten. Mon beda pengajian engak ke Allah kina banten. Coba pian mon mulai lagun ku lagu bek pagun yang huya kodung pian bek pagun yang huya kodung gak ruah tak kira yang kui paling pon jonta lagi pon apa malam mare lah pengajian kina banten. Sebab mon combokan sobung Allah pon kina banten. Mon beda jomboan, mon beda ngembung bertengah jalan, pon sobung Allah. Mon beda pesantren, bodoh Allah nak angkui kodung. Mon enjak itu kanen sarang Allah. Takok. Neka orang-orang saya tak kenal ke Allah. Neka orang-orang saya tak yakin ke Allah subhanahu wa ta'ala. Panjenengan padan panjenengan masuk ke masjid. Depak ke masjid pian takok ke Allah. Salat 5 waktu ke Allah, ngaji, atikir minta ampun ke Allah. Keluar dari masjid
entar ke pasar tembengan ya ba. Beda nih kak. Dari mah banyak kan. Lenika. Apa sebab? Sebab panjenengan yakin Allah kun bade masjid. Mun pon keluar ke masjid sobung pon. Gina banten. Masih pian pun ngerasana orang pun tak napa. Ajenci ke orang tak tepak tak napa. Cek luar. Mun bade masjid tak. Lenika. Tapi panjenengan neka yakin ke Allah kun bade masjid. Apa sebab? Karena panjenengan neka belum mengenal Allah secara benar. Belum mengenal Allah secara benar. Mun panjenengan pun kenal Allah secara benar, maka panjenengan badai kamma engak ke Allah Subhanahu wa taala. Badai masjid engak Allah, badai pasar engak ke Allah, badai nang Tegelen engak ke Allah. Badai man kaman pian engak ke Allah. Selamat pian. Mun anak santri semangkin kanenten engak ke Allah mun badai masjid gina banten, mun badai pondok gina banten. Wah mun anak santri badai pondok engak ke Allah. Coba lakun mun man balai mana numpak bis. Ada pon. Toju samping orang bine kenalan mbak. Gina banten. Kian apa? Sudah selesai. Di pesantren ada Allah takut kita. Tapi kalau di luar pesantren aman bebas. Leneka. Apa sebab? Karena pendidikan tauhid tidak ada dalam diri anak-anak kita. Mun beda pendidikan tauhid di dalam diri anak-anak kita. Sabai kamanan bian bigula. Sabai Tegelen aman. Sabai pasar aman. Sabai nang atas bis aman. Sabai kama aman. Apa? Pon tertanam dalam dirinya cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Gina banten. Bengki. Mun sobung penanaman tauhid neka angki jongok pon depak kecombon. Pon salbut ke apa? Penanaman tauhid. Mangkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pertama kali memberikan sebuah pendidikan kepada umat manusia apa? Menanamkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobaja mantep orang karo ke Allah Subhanahu wa taala. Mun pon orang kasak pon mantep ke Allah, otomatis dia akan menjalankan perintah-perintah Allah dan akan menjauhi larangan-larangan Allah. Kina banten. Neka saya kocak ilmu ma'rifatullah. Neka kudu oneng panjenengan neka ma'rifatullah. Mangkan orang mun pon menyatu hatinya dengan Allah, dia akan berbicara ma'abattuka khaufan min narik wala tama'an lil jannatik walakin abattuka hubban lillah. Orang yang sudah tertanam di dalam hatinya rasa cinta, pon oneng, pon bade rasa cinta ke Allah di dalam aden, saya tidak menyembah Allah, hanya mengharapkan surga. Gina banten. Kula tanya ke panjenengan semangkin. Pian anapa ma bejeng? Pak, Bu, anapa ma bejeng pian? Karena terosor surga. Leneka. Berarti panjenengan ngarep surga. Ibadah ngarep surga neka menunjukkan lemahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena tujuan ibadah kita itu hanya untuk Allah, bukan untuk surga. Benego neka be surga ibadah neka. Ibadah neka benego neka be surga. Ibadah neka benego takok ke apoy neraka. Bener. Tapi ibadah neka untuk apa? Cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Penanaman cinta kepada Allah Subhanahu wa taala neka sebisa panjenengan bisa ikhlas ke Allah. Ma'abattuka khaufan min narik wala tama'an lil jannatik walakin abattuka hubban lillah. Saya tidak pernah menyembah kepada Allah kecuali saya mengharapkan surga. Dan saya tidak menyembah kepada Allah bukan karena saya takut api neraka. Walakin abattuka hubban lillah.
Tapi saya menyembah Allah karena cinta. Modal cinta. Modal cinta. Lenika. Un panjenengan nyembah ke Allah modal cinta, insyaallah panjenengan ibadah panjenengan ibadah saya selamat. Nek kasih nomor setong ki. Se nomor 2 dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad al ilmu thalatha. Se nomor 2 adalah ilmul akhlak. Oneng ilmul akhlak pian. Santri-santriwati Habib mau tanya, apa ilmul akhlak itu? Santri laki, santri bini bersia bisa jawab. Apa yang dimaksud, apa yang dinamakan akhlak? Kenapa? Akhlak jangan perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik, akhlak. Engkina banten, lah neka penting. Ilmu akhlak saya nomor 2 neka, mago mau tekiwon neka. Pertama pian gela bahas tentang ilmu ma'rifah untuk menanamkan kecintaan dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nomor 2 panjenengan ayajak sareng Habib semangken untuk penanaman tentang akhlak. Nah neka akhlak neka apa? Akhlak neka amrun qalbi. Akhlak neka sesuatu yang berhubungan dengan hati. Engki jelas ki? Akhlak napa artian akhlak? Amrun qalbi. Sesuatu yang berhubungan dengan hati, neka saya kocak akhlak. Bukan tingkah laku, bukan toto kromo, bukan sopan santun, tapi akhlak itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan hati. Neka saya kocak akhlak. Dalam hadis alzamul ilmalak ma dallaka ala salahi qalbik wa adhara laka fasadah. Ilmu akhlak itu ilmu yang berhubungan dengan hati. Merenggi ilmu akhlak amrun qalbi yang berhubungan dengan hati. Tapi kalau ilmu adab itu berhubungan dengan toto kromo dan tingkah laku. Jadi tak same. Orang yang punya sopan santun, orang yang punya adab, orang yang punya tingkah laku gak bisa dikatakan dia punya akhlak. Enggak, belum. Tapi dia punya adab. Nggih? Jelas ki? Bu, Pak, jelas ki? Jelas ki? Akhlak artinya apa akhlak? Amrun qalbi. Sesuatu yang berhubungan dengan hati, seeda buaki akhlak. Tapi kalau tingkah laku, toto kromo, sopan santun, ini namanya adab. Orang yang memiliki hati bersih, otomatis dia memiliki toto kromo yang baik, punya adab, punya tingkah laku. Mungkin abanten. Tapi orang yang punya tingkah laku, orang yang punya sopan santun, belum tentu dia punya hati Engkina banten. Beda kantos di akhlak. Banyak gi santri insyaallah di akhlak sudah jadi. Jadi akhlak kasa amrun qalbi. Orang yang memiliki akhlak memiliki hati bersih. Hatinya bersih itu yang dikatakan akhlak. Tapi orang yang punya sopan santun, punya toto kromo, itu namanya adab. Orang yang punya adab belum tentu dia punya akhlak. Orang yang toto kromonya baik, sopan santunnya baik, belum tentu orang itu hatinya bersih. Mungkin abanten. Tapi orang yang hatinya bersih, otomatis dia punya toto kromo yang baik. Leneka. Hati neka lebih penting daripada sopan santun.
Karena banyak orang yang memiliki sopan santun baik, akhlaknya bagus, sopan santunnya bagus, adabnya bagus, kengaten tak bagus. Bedenten, bedenten. Mangkan biar mau nyari manto bu, mau nyari manto, cek nyari manto saya duduk nonduk ki, Anapa sebab beb? Mau orang manto saya duduk nonduk bahaya karo, bahaya ndak lemah. Boh, bila metua saya mati ya ruah, warisan ya warisan lah, nikah. Jadi mau nyari manto biar manto sendi ate semapan, sendi ate se bagus. Neka saya bagi sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mangkan Rasulullah yutus sarang Allah ke bumi neka untuk menyempurnakan akhlak, untuk mendidik akhlak-akhlak orang yang hatinya supaya bersih, ate supaya bersih. Apalagi mun panjenengan neka seorang pelajar tolabul ilm harus digandengkan antara ilmu dan akhlak. Akhlak tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Banyak orang berilmu tapi hatinya kotor. Gina Banten. Banyak orang yang dititel profesor, doktor, SH, tapi dia punya hati kotor. Gina Banten. Mangkan orang akhlak, orang berilmu harus gandeng dengan akhlak. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan ilmu dan akhlak. Makanya kata Nabi, banyak orang ahli hadis masuk ke neraka, banyak orang ahli tafsir masuk neraka, banyak orang ahli makrifah masuk ke neraka. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan hati yang bersih. Dan nikah. Jadi ilmu dan akhlak harus gandengan. Santri jangan memandang ilmu pinternya, tapi akhlaknya nomor setong. Nikah pendidikan Rasulullah. Rasulullah ada bu, dek kaula sareng ajunan, mon akhlak nikah harus bergandengan dengan ilmu. Tidak bisa dipisahkan ilmu dan akhlak. Panjenengan oneng iblis kasa ahli tafsir, ahli hafal Quran. Iblis nikah ahli hafal Quran. Iblis nikah hafal Quran. Iblis nikah benekun hafal Quran. Ahli tafsir, benekun ahli tafsir iblis nikah. Napa juga? Ahli hadis iblis. Terus napa? Benekun ahli hadis. Iblis juga ahli ibadah. Iblis nikah ahli ibadah. Mon ibadah umat sebeditunya nikah tak mungkin menang sarang ibadah iblis. Saking hebat ibadah. Anapa iblis geger ke neraka sarang Allah? Anapa iblis tengah kasa buang ke neraka sarang Allah? Karena setong akhlak saya tak mapan sebeda dengan dalam aten iblis. Napa? Sombong beda di dalam hati iblis geger ke neraka. Padahal iblis ini ahli tafsir, ahli hafal Quran, ahli hadis, ahli ibadah, geger sarang Allah ke neraka. Kenapa sebabnya? Karena dia memiliki hati yang jelek. Kenapa? Dan nikah. Mangkan akhlak kasa, akhlak yang berhubungan dengan hati tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Seberapa hebat ilmu yang Anda miliki, tapi Anda tidak memiliki kejujuran, Anda tidak memiliki tepat janji sama orang, Anda memiliki sifat hasud di dalam artinya, sifat iri di dalam hatinya, jatuh ilmu Anda, hancur ilmu Anda, hancur ilmu panjenengan. Gina Banten, hancur. Penter bian bon, alim bian, tapi bian ajensi ke orang tak tepak, aca ben orang carpak, iri ke orang, dengki ke orang, geger ilmun bian bon, geger, subung artian ilmu bon. Makanya Rasulullah mendidik
mendidik hati supaya kita bersih. Mon orang yang di ilmu hati yang bersih gampang berkhidmat kepada masyarakat dengan penuh kejujuran, dengan penuh kebaikan, dengan penuh keikhlasan. Itu mulai dari mana? Dari kebersihan hati, bukan dari ilmu. Mon ilmu ben orang pinter ben, orang hebat ben, tapi orang yang memiliki akhlak seko ne anapa sebab? Karena ilmu tidak dibarengi dengan akhlak. Santri-santriwati sepada sarang-sarang monduk badai kanto kenengan mon panjenengan teron di ilmu semanfaat, ilmu sebarokah. Bukan hanya ilmu yang dia cari, tapi apa? Dia menanamkan kebersihan di dalam hatinya. Maka ilmu dia akan dapati dengan manfaat dan barakah. Kina Banten belajar terusan bian jong, belajar siang malam bian. Paling pun mari ujian elang ilmun bian. Tikel belajar sekone dibarengi dengan penyucian hati, dibarengi dengan pembersihan hati. Ilmu yang sedikit akan menjadi ilmu yang luas dan banyak. Kenapa? Berkah kesucian hatinya yang dia miliki. Ngkina Banten mangkan mon panjenengan nyari ilmu, mon panjenengan di anak cek nyari anan pinter kada nomor 2 kasa. Nyari anan pian sobajaan di akhlak, sobajaan di anak sejujur kada, sobajaan di anak se tepak janji mana janji pun orang, sobajaan di anak tak gampang iri ke orang, tak gampang sombong ke orang. Ini kesih penting kada. Mon urusan ilmu bisa sare, tapi mon urusan ate neka berok tampak dengan sebuah jihad dan usaha. Kina Banten mon panjenengan pon endi 2 ilmu ben akhlak, gampang Anda mendapatkan barokah ilmu dan gampang Anda untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kina Banten, karena inti daripada ilmu adalah akhlak yang baik. Akhlak sebe leneka buang. Makanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan bulan jihad, bulan jihadun nafas, bulan untuk menyucikan hati kita, bulan untuk membersihkan hati yang kotor dalam diri kita. Bulan ini akan kita dapatkan bulan yang penuh berkah kalau kita mampu membersihkan hati dan jiwa kita. Nah, neka bulan Ramadan. Begitu pentingnya bulan Ramadan untuk menyucikan hati. Kenapa? Karena dengan sucinya hati, maka semua kita akan dapatkan. Karomah kita bisa dapatkan dengan penyucian hati. Beda orang keramat neka eyoleh dari ilmu sareng akhlak. Beda keramat neka oleh dari akhlak meloloh. Orang pinter dibarengi dengan akhlak, dengan penyucian hati, orang itu bisa karamat, bisa karomah. Beda orang tak belajar ilmu, kun belajar berseen ate meloloh. Ate sejuba tuli berseen. Ndi iri ke orang tuli berseen. Ndi sombong ke orang tuli berseen. Ndi hasut ke orang tuli berseen. Makom neka bisa nyambi orang tadi keramat ben wali. Ngkina Banten neka biasan kiai-kiai lambo, ulama-ulama selambo banyak keramat bukan dari ilmunya, tapi dari apa? Dari akhlak, dari kesucian hati dan kebersihan hati. Ngkina Banten mon orang tandi akhlak susah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah. Panjenengan beda setong ulama, beda setong Habib Asma'an Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid umur kasa 130, umur 130. Neka Habib mau tanya aki ilmu tak bisa jawab, tak bisa aja
tak bisa jawab. Tanya aki ilmu tak bisa jawab. Tanya aki fikih tak oneng. Tanya aki tafsir tak oneng. Napa boleh tanya aki tauhid tak oneng. Soro atua beda tamoy. Meta tua beb cangkolang abdi nanya on tua barokan beb. Anapa bian? Sampai kaula keelangan. Napa tuan? Kabul, kabul. Orang keelangan sampai tuan apa kabul. Beb cangkolang abdina endi anak sake nyon barokah tuan. Napa tuan? Kabul, kabul, kabul. Bener tua cek pancen enten kabul tuan. Tak bisa macam tua beb nika. Tapi dua kabul kasak nyambung ke Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penghalang, tanpa ada hijab. Kenapa sebabnya? Karena beliau selalu melatih, mendidik hatinya. Selalu mendidik ruhnya, selalu mendidik hatinya sehingga tidak ada hijab ketika dia berdoa kepada Allah langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun beda orang sakit kun itu aki kabul beres orang sakit. Mun beda orang kehilangan sampai itu aki kabul temu sahabat. Tinggal tanya aki beb ajunan tandi ilmu mak bisa keramat beb. Tuhan mak bisa mustajab. Napa dahun Habib? Dua penyakit saya tada di dalam hati gula. Napa? Tak pernah iri ke orang. Saya nomor dua tak pernah sombong ke orang. Bisa keramat. Tak usah mote tan. Cuma napa? Adik ateh bisa keramat. Cukan beda ke Hasan Sepo Ginggung cukan. Ke Hasan Sepo Ginggung neka keramat orang cukan. Keramat ke Hasan Sepo Ginggung neka. Keramatnya dari Kak Dima. Cukan keramatnya dari ateh semapan. Setong beda tamu mator ke kiai cangkolang engki beda napa songai timur para ongke kiai mon ojen sekecil aki banjir kantok napa dahun kiai ngalaki telur serot telur onta lagi ke songai langsung sosot angin mak bisa karena langsung nyambung karena napa aten bon mapan ahlak kebon fokus nah ke kiai lambe tiap hari ada muhasabah di dalam tazkiyatun nafas, di dalam membersihkan hati dan jiwanya. Makanya anak-anak santri kita kalau kita tanamkan sehari-hari untuk mendidik hatinya, mendidik kebersihan jiwanya, maka santriwati kita akan menjadi orang-orang yang termulia nanti di hari besarnya. Karena pemimpin-pemimpin kita sekarang memerlukan apa? Bukan memerlukan ilmu yang pinter-pinter, enggak. Pemimpin kita sekarang ini perlu kepada pemimpin yang memiliki hati dan jiwa yang bersih. Sobajan apa? Bisa memimpin umat neka menjadi umat muljah. Kasa harus dilalui dengan apa? Penyucian hati, kebersihan hati. Makan nak santri sebedai kanji setuju neka tore. Petepa aki ate-aten panjenengan setuju. Mun kembangannya real ilmu. Di dalam ayat Al-Qur'an disebut aku santriwati bisa didengar ya Habib ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takut kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, santriwati kalau dia bisa menjaga dirinya untuk takut kepada Allah, dia akan mudah mendapatkan ilmu tanpa susah payah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gampang oleh ilmu tanpa susah payah. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah, dengan takut kepada Allah menjamin seseorang memiliki ilmu yang manfaat dan barokah. Tanpa dengan susah payah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Deneka. Nikah tanpa susah payah.
Tapi dengan apa? Dengan cara diri kita tathhiru tazkiyatun nafas. Makanya dalam Al-Qur'an disebut lagi, a'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Menang, sukses, lulus orang yang mampu membersihkan hatinya. Orang saya mampu bersihkan aten mak. Orang saya mampu bersihkan aten. Arya saya kocak orang saya sukses. Orang saya sukses bener polan banyak ibadah. Ki. Orang saya sukses pola bener pola banyakan ibadah, banyak sholat ta, banyak pasan, banyak ngajin, banyak wairet ta. Bener neka orang saya sukses. Orang saya sukses, orang saya bisa bersihkan ate. Banyak orang ibadah saya hebat. Siang malam berdiri masjid, siang malam berdiri langker, maghrib berjamaah, subuh berjamaah, asar berjamaah, isya berjamaah. Sayang, mari apa jeng berjamaah. Napa? Kenapa? Tetangga nih rasanin boleh. Leneka saya merusak amal lebihan. Leneka saya merusak amal lebihan. Betul bian apa jeng ke Allah. Betul ke ibadah ke Allah. Keng mari ibadah, napa? Sombong. Mari ibadah iri ke orang, hasut ke orang, dengki ke orang. Neka saya ngerusak aki amal-amal panjenengan. Neka saya ngerusak aki amal-amal lebihan. Mangkan panjenengan mun ibadah, di samping ibadah ke Allah melatih membersihkan jiwa kita. Coba aja napa? Ibadah bian neka bisa berhasil. Mangkan setong orang Rabu ke dalam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, abdina neka ampun salat 40 tahun. Tapi tak oneng gula. Napa etrema napa tak etrema ibadah kula neka ke Allah. Napa etrema napa tak etrema salat kula sareng Allah. Napa dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad? Undur ma ba'das shalah. Abazaki ban mon mare bejeng. Mon mare bejeng ki ban abentaan orang, ki ngerasanin orang, ki mokaan aipa orang, ki abentaan carpak, ajanji ke orang kita tepak. Neka tandan bian ibadah ke Allah tak terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Neka dawuh Gusti Kanjeng Nabi. Mon panjenengan teroning ibadah bian terima tak terima, abazaki bian mon mare bejeng. Pakun bian arasana orang-orang enten. Pakun bian mokaan aipa orang enten. Mun pakun bian mokaan aipa orang, tetanggane buka aipa, maka ibadah saya pian laku kerjakan tidak ada hasilnya. Terima ibadah, terima nilai ya sobung di mata Allah. Kenapa sebabnya? Karena hati Anda belum tertanam sebuah kesucian dan kebersihan. Leneka. Mangkan anak-anak santren yang dalam melaksanakan pendidikannya di pesantren, makanya harus mulai sekarang menanamkan rasa kepedulian kepada orang lain, rasa jujur kepada orang lain, supaya apa? Supaya saling memiliki penghormatan kepada orang lain. Leneka, bodoh anak santri tetanggen kanjan sake tak tolong. Leneka menunjukkan apa? Neka anak santri neka tandi kepedulian. Kenapa mah tandi kepedulian? Karena tak mapan aten. Lamun tertanam hatinya peduli, kanjan sake tuli melaki obat. Kanjan susah tuli bantu. Kanjan sandala elang genteen melaki sandal, memperlo enjemin sandala. Leneka orang saya peduli. Leneka orang saya gampang nyari ilmu. Mon orang pendera, mon orang nak kana santri tero pendera, kudu beda kepedulian kepada sesama temannya. Maka akan mudah dia akan dapatkan ilmu. Gina Banten. Jelas Pan Bu? Jelas Pak? Ilmu napa nomor setong saya wajib aki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ilmu tauhid, ilmu ma'rifah kepada Allah, kenal lagi ke Allah, kenal lagi ke Allah, yakin lagi Allah, mak panjenengan cinta ke Allah. Saya nomor 2 napa Pak?
ilmu ahlak, penanaman dan kebersihan hati. Ini kan nomor 2. Soba aja apian, teti manusia se paling molje. Manusia se paling molje neka manusia sendi ilmu ahlak. Ilmu ahlak tidak dipisahkan dengan ilmu. Panjenengan montro pendera kutun di akhlak. Popenderen ilmon bian bon, patekiin ilmon bian bon. Mon sobung ahlak geger ilmu bian. Terus nomor 2, mon orang tero endi ilmu se manfaat, endi ilmu se barokah, takdim bentaat ke guru nomor setong. Nggih. Beda setong orang nyaman Ustadz Halili. Ustadz Halili neka semakin di pesantren raja pesantren Probolinggo. Juga santren Kiai Ginggung, Kiai Hasan Ginggung. Neka Ustadz Halili neka nyantre ke Kiai benih belajar kan. Napa kelakona? Ben laku tokang mentepak sandal Kiai. Mon Kiai neka keluar dari dalam antara ke masjid ada detek bukan labeng. Mon labeng Kiai neka buka sandalnya betepak. Mare mentepak sandal mon ke Kiai ke becak. Biasan sepo neka pong ke becak. Neka kelakona tak belajar kan. Tapi semakin jadi orang molje ponduk kerajo. Ilmun manfaat ben barokah. Mon semakin ten kan santri semakin. Membeda kiain keluar buru. Apa? Takoi soro bi kiain. Gina banten. Kita bisa manfaat ilmu ben tak bisa barokah ilmu dia. Membeda kiai kasak. Membeda kiain biang keluar dari dalam cepet. Napa? Mentepak sandal. Habib Salim Asyatiri. Beliau termasuk orang yang allamah dari Tarim, termasuk allamah. Kelakona di samping dia membaca Al-Quran, napa kelakona? Mentepak sandalah jamaah saya sholat. Kelakona neka. Jamaah mon apa jang duhur berjamaah santri kapi, saya mentepak sandalah Habib neka. Tata sandalah orang tong setong. Bener kerjaan rendah neka. Jadi alimah. Jadi keramat Habib neka. Habib Salim neka keramat orang. Bisa keramat apa? Di samping ilmu dimiliki. Kun apa? Kun abantu metepak sandala orang. Nata sandala orang. Bedi jamaah bejeng masjid. Saya tukang natan. Jadi keramat. Ben jadi alamah. Neka. Manfaat ilmu. Jadi mun panjenengan neka. Tero di ilmu se manfaat, tero di ilmu se barokah, tore petakdim ke guru neka. Mun pian tero di ilmu se manfaat, kehosnan beringin neka santren ke As'ad Sukorejo. Kehosnan neka haddama ke As'ad. Haddama ke As'ad. Ke As'ad neka masuk ke dapur, ngenale nyai nangis dapur. Nyai nangis. Atanya ke Husnan. Anapa Kiai nyai mak nangis? Napa debun ke As'ad? Selok nyai geger ke WC. Geger ke WC. Napa sareng ke Husnan? Langsung bongkar wesin sare selok nyai gele sampai jadi keramat ake Husnan sampai pondok rajo bon santren aibun saking takdim ke kiain takdim ke nyain mun semakin beda kiai beda santrewati beda nyai kehilangan sandal dina sandal lah. Mun perlu buru apa? Tako esoro nyari sandal. Mungkin abanten. Padahal neka senyambi barokah ben manfaat ilmu. Mungkin abanten. Mungkin abanten. Mungkin abanten. Engki. Saya nomor telok, saya terakhir.
ilmu naka. Kenapa saya terakhir ilmu fikih? Wa ma khalaqunna fahuwa fadlun. Selain ilmu tiga ini suatu hal yang utama. Mon biantan di ilmu telok neka tidak ada masalah, tapi Anda harus tetap belajar ilmu yang lain supaya Anda mendapatkan ilmu yang tiga ini. Ilmu tafsir Anda harus belajar, ilmu nahwu Anda harus belajar, ilmu sharaf Anda harus belajar, ilmu-ilmu yang lain Anda harus belajar untuk mendapatkan ilmu yang tiga itu. Apa ilmu yang tiga? Ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu fikih. Kalau tiga ini Anda dapatkan, maka Anda akan selamat di dunia dan di akhirat. Jelas Ki? Terus lagi apa cukup? Non? Tangiding Habib terus lagi apa cukup? Non? Terus sampai kol senapa? Kol dua ngkipian nang kantor kula beli mana lagi? Sampai kol dua Jember neka. Jember jauh Jember neka. Kiai Abdullah neka dalam Jember. Bisa panjenengan mereksanen. Jauh Jember. Habib beri berangkat kol sangak dari Jember. Masuk kantor kol sangak kuleku. Dan neka. Tapi karena neka nyari ilmu, moga-moga parengan manfaat barokah. Moga-moga. Napa saya sampai aki kula, mulai dari awal sampai akhir, moga-moga parengan manfaat, moga-moga parengan barokah. Insyaallah ilmu-ilmu saya kula sampai aki, insyaallah tidak keluar dari jalur sesuai dengan ajaran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi. Moga-moga ilmu saya kula sampai aki, materi paling ilmu teti ilmu saya manfaat, ben ilmu saya barokah. Ben, moga-moga minta Al-Fatihah sekali lagi. Moga-moga guru kaula sareng panjenengan Kiai Haji Abdullah Khalil mantara beri kesehatan sareng Allah. Mantara beri lanjang umur sareng Allah. Mantara beri kekuatan mendidik dan mengasuh pesantren kanto. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afu minkum seporan sebanyak mun beda salah sop. Waduh, cangkolang beda Kiai Abdullah ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-azimil a'zam wa ajallil akram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah. وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والسبحة يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وفعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أمة محمد وآل سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم احفظ علماءنا khususan Kiai Haji Abdullah Khalil ihfadhu bi'ainika allati la tanam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin bihurmatil Fatihah. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.